Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, jumpa lagi di channel Freds. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat soal tryout di Google Form. Ya, bagaimana cara membuat soal tryout di Google Form. Di sini pertama-tama yang harus disiapkan adalah yang pertama, ya, di sini judul yang akan dicantumkan pada Google Form. Yang kedua, identitas mata pelajaran, dan yang ketiga, petunjuk yang akan dicantumkan di Google Form. Setelah itu, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan nama siswa. Ya, di sini sama, karena ada 3 kelas, jadi saya sudah menyiapkan kelas 9A, nama siswa 9B dan 9C. Nah, ini nanti dicantumkan di Google Form. Jadi siswa pada saat mengisi identitasnya tinggal mencari namanya saja, ya, kemudian mengklik checklist. Setelah itu, yang perlu disiapkan lagi adalah desain soalnya. Di sini soal yang saya siapkan adalah soal dalam bentuk pilihan ganda. Hanya 5 soal. Nah, hanya 5 soal untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memasukkan di Google Form. Maka yang pertama-tama ini kita harus hilangkan dulu nomor soalnya, ya, agar lebih cepat untuk kita masukkan di Google Form. Ini kita hilangkan dulu. Soal nomor 2 kita hilangkan juga nomornya. Nomor 3 kita hilangkan. Nomor 4 kita hilangkan. Nomor 5 kita hilangkan. Setelah nomor soal kita hilangkan pula optionnya. Ya, seperti ini. Nomor 2 opsinya kita hilangkan. Soal nomor 3 opsinya juga kita hilangkan. Dan soal yang terakhir opsinya kita hilangkan. Setelah sudah siap, kita membuka Google Chrome. Nah, ini adalah tampilan Google Chrome. Di sini kita ketik www.google.com, ya. Terus kita klik enter. Nah, di sini karena saya belum login menggunakan akun Gmail saya, jadi perlu saya login terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan akun Gmail dan passwordnya. Di sini saya klik login. Setelah muncul, di sini karena sudah pernah saya login menggunakan beberapa akun Gmail saya hanya memilih salah satu alamat Gmail saya. Di sini saya memilih akun Gmail Freds Yuninharto. Setelah itu kita memasukkan passwordnya. Setelah password dimasukkan, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada muncul icon, ya, gambar kita. Kalau Bapak Ibu yang akun Gmailnya belum menerapkan fotonya, biasanya muncul, ya, abjad atau huruf awal berdasarkan namanya. Karena ini saya sudah menggunakan foto, jadi otomatis di sini terdapat foto saya. Nah, ketika udah berhasil login seperti ini, di sini ada titik 9, ya. Titik 9 kita klik. Kemudian kita pilih Google Drive. Ini, ya. Google Drive kita klik.
maka akan muncul tampilan Google Drive. Pertama-tama yang harus kita lakukan pada Google Drive ialah di sini ada tanda plus. Di sini ada tanda plus. Kita klik tanda plusnya. Kemudian kita klik folder, ya, biar lebih rapi. Filenya tersimpan di folder. Kita buat foldernya dulu. Nah, di sini kita harus beri nama folder. Misalkan saya menamakan foldernya adalah soal tryout. Kelas 9. Ya. Terus kita klik buat. Nah, di sini sudah kita berhasil membuat folder pada Google Drive. Setelah itu kita buka foldernya. Nah, di sini tampilannya masih kosong, Bapak Ibu. Kita klik tanda plus lagi, atau ada yang tertulis kata baru, kita klik. Setelah itu kita klik Google Formulir atau Google Form. Ya, ini ya Google Formulir yang setelah Google Slide. Kita klik. Maka muncullah tampilan Google Formulir yang nantinya kita akan membuat soal. Di sini kita berikan nama judul, tinggal kita copy saja dari catatan. Ya, judulnya adalah Tryout Ujian Sekolah PPKN kelas 9. Nah, nanti disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh. Kita copy. Kita pastikan saja di sini. Ya. Di sini kita klik, otomatis akan berubah. Nah, secara otomatis akan berubah nama Google Form-nya. Setelah itu di deskripsi kita cantumkan identitasnya. Kita cantumkan biar lebih jelas. Ya. Tryout Ujian Sekolah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kelas 9 SMP Ignatius Selamat Riyadi Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Guru pengampu Absalom Fredsunan Hatu. Hari atau tanggal Rabu 2 Februari 2021 pukul 10.30 sampai 11.45. Nah, di bawahnya kita tinggal enter untuk menambahkan petunjuk mengerjakan soal. Ini petunjuknya. Kita copy, kita blok dulu ya, kita blok, terus kita copy, kita pastikan pada Google Form. Nah, di sini sudah ada petunjuk yang tertera pada Google Form. Yang pertama, para peserta didik diwajibkan mengisi identitas di bawah dengan lengkap dan benar. Kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal online tryout PPKN hanya 1 kali. Nah, berarti nanti kita akan setting ya Google Form-nya, jadi siswa hanya mengerjakan 1 kali menggunakan 1 akun pada HP yang sama atau pada laptop yang sama.
Kemudian yang ketiga, peserta didik membaca ya, 50 soal online tryout PPKN dengan cermat dan teliti. Yang keempat, peserta didik wajib memiliki jawaban. Wajib memilih jawaban yang paling benar dan tepat. Yang kelima, waktu mengerjakan soal online tryout PPKN mulai pukul 10.30 sampai 11.45. Yang keenam, password ya atau token ya pada Google Form ini adalah Pancasila. Nah, kita harus membuat tokennya ya Bapak Ibu, kita harus membuat passwordnya. Ketujuh, dilarang menyebarluaskan soal ujian kepada teman lain atau teman lain yang di luar ya, atau yang bukan SMP Slamet Riyadi. Ada 8 ya, ini tambahan dari saya. Prestasi penting namun kejujuran adalah utama. Oke, setelah kita cantumkan petunjuknya, sekarang kita membuat identitas siswa. Ini kita klik di sini. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap. Di sini wajib diisi, kita checklist ya, wajib diisi. Terus untuk jawabannya itu kita pilih kotak centang ya, kotak centang kita klik. Nah, nanti tampilannya akan berubah, lalu kita tinggal copy saja dari data yang sudah ada di Excel. Misalkan untuk kelas 9A ada 23 siswa, kita copy saja. Ya, kita salin. Kemudian kita paste di sini. Ya, sampai di Sultan. Setelah itu kita lanjut lagi untuk kelas 9B. 9B sampai di Vincent. Ya, kita copy lagi. Terus kita paste di sini. Ya. Tadi sampai di Sultan. Ya, Sultan langsung Adrian ya, 9B. Sampai di Vincent. Setelah itu 9C. Terus kita salin dan kita pastikan lagi di Google Form ya, sampai pada Yoel. Oke, jadi begini ya cara membuat nama siswa pada Google Form. Nah, lalu di sini kita beri keterangan ya Bapak Ibu. Tadi klik ada tiga titik, kita klik, kemudian kita berikan deskripsi ya untuk memberikan arahan kepada anak-anak. Nah, deskripsinya adalah carilah dan centang pada kotak nama Anda dengan benar. Ya, setelah itu kita masukkan setelah nama oleh NISN. Klik. Lihat di bawah NISN atau nomor induk ya, bebas terserah Bapak Ibu. Kalau saya di sini saya tulis NISN. Siswa wajib memasukkan NISN-nya. NISN siswa dapat diperoleh atau dilihat di raportnya masing-masing.
NISN. Ini jawaban singkat. Kemudian wajib diisi, kita ya checklist atau kita hidupkan. Boleh dikasih deskripsi. Isilah NISN Anda dengan benar. Setelah NISN, kita klik kelas. Kelas. Nah, di sini ada kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C. Kalau sudah, kita hidupkan. Kita harus contreng atau kita klik wajib diisi, harus dihidupkan. Kemudian kita berikan deskripsi. Silahkan centang kotak kelas Anda dengan sesuai. Nah, berarti ini kita ganti. Ini bukan tipe pilihan Anda, tapi harus tipe kontak centang. Ya, kotak centang ini kita klik. Nah, jadi akan berubah. Setelah itu, kita membuat token. Kita klik password. Atau token. Nah, lalu ini kita hidupkan. Lalu kita klik deskripsi. Silahkan masukkan password yang benar. Password yang benar untuk melanjutkan. Mengerjakan soal ujian. Setelah itu, untuk tipe jawabannya boleh jawaban singkat, ya. Sudah ada jawaban singkat. Terus kita klik ya titik 3 di sini, kita klik. Kemudian validasi. Kita klik validasi. Nah, nanti akan muncul angka, ya. Kita klik teks saja. Teks. Di sini berisi. Kemudian untuk passwordnya kita harus masukkan password Pancasila. Nah, jadi siswa harus memasukkan kata Pancasila dengan huruf kapital semua. Kalau huruf kecil itu nanti salah, ya. Nah, di sini ada kata untuk mengarahkan siswa. Jadi ketika siswa salah mengisi passwordnya, ya harus mencoba, ya harus mencoba lagi atau menghubungi guru mata pelajaran atau bisa mengisi ulang. Sekarang kita tulis password
yang Anda masukkan salah, titik, silahkan coba ulangi lagi, gitu ya. Coba ulangi lagi. Nah, jadi ketika siswa memasukkan password Pancasila dengan huruf kecil, maka nanti akan salah dan muncul kalimat ini. Setelah siswa membaca kalimat ini, akan mengisi password yang benar. Ya, karena di petunjuk ditentukan bahwa password atau token adalah Pancasila. Nah, di sini berarti udah sesuai, Bapak Ibu. Setelah kita membuat identitas siswa pada Google Form, maka kita lanjut untuk membuat soal. Nah, untuk proses pembuatan soalnya, ini jatuhnya bagian pertama ya. Ini bagian pertama untuk identitas. Sekarang kita buat untuk bagian kedua. Jadi jangan langsung digabung seperti ini ya. Langsung soal nomor 1. Nah, itu nanti tidak rapi. Jadi kita harus buat bagian yang kedua. Kita klik seperti ini, di bawah ada tanda pemisah ya, bagian kedua. Nah, tinggal kita tulis ya, misalkan bagian tanpa judul kita masukkan dengan 5 soal online tryout. Terus untuk deskripsinya, pilihlah jawaban yang benar dan tepat. Nah, setelah itu kita klik tanda plus di sini. Lalu kita memulai dengan soal yang pertama. Nah, di sini tinggal kita copy saja, Bapak Ibu. Seperti ini, tinggal kita copy saja. Jadi kita paste. Nah, di sini berarti kita harus setting terlebih dahulu, Bapak Ibu, biar langsung kita memasukkan bobot soalnya. Nah, untuk menyetingnya, kita klik setelan, kita klik. Setelah itu kuis. Kita jadikan ini sebagai kuis, kita hidupkan. Setelah dihidupkan, di sini sudah sesuai, Bapak Ibu. Ya, setelah siswa mengerjakan, maka langsung akan melihat nilainya. Ya, lihat nilainya. Nah, di sini kita boleh hidupkan atau boleh kita matikan. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan, nanti akan muncul tampilan ya, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai atau poin. Ya, terserah Bapak Ibu. Boleh, karena ini hanya untuk latihan, jadi siswa boleh melihat jawaban yang benar atau jawaban yang salah, karena dilaksanakan secara serempak, secara bersamaan. Nah, kita tinggal hidupkan saja ketiganya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan agar siswa tidak boleh melihat jawaban yang benar, nah ini jangan dicenteng, ya, jangan dicentang. Atau kalau saya sih maunya karena ini tryout, jadi siswa bisa melihat jawabannya dan bisa mempelajari untuk menghadapi soal-soal ujian sekolah. Ini saya hidupkan. Setelah itu kita klik presentasi. Untuk tampilan soal itu diacak, kita klik checklist. Ini kita matikan saja, kita nggak usah checklist.
Setelah itu kita klik umum. Nah, di sini kita membatasi siswa hanya satu kali mengerjakan soal dengan menggunakan satu akun atau satu Gmail dan menggunakan satu HP. Jadi, ketika siswa menggunakan HP yang lain untuk mengerjakan itu bisa, tapi kalau menggunakan HP yang sama untuk mengerjakan ya udah tidak bisa karena sudah terekam. Kita klik ya, batasi ke satu tanggapan, jadi hanya responden hanya satu kali mengerjakan. Setelah itu kita klik simpan. Sudah. Ini kita lanjut. Nah, ini sini sudah muncul ya poin. Kita klik. Kemudian kita menentukan jawaban yang benar. Setelah itu bobotnya berapa. Misalkan satu soal bobotnya 20, contoh ya, karena 5 soal. 20, terus kita klik selesai. Setelah kita klik wajib diisi. Wajib diisi, kita klik 3 titik ini dan acak urutan opsen. Nah, jadi nanti opsennya A, B, C, D ini akan secara otomatis akan teracak. Kemudian nomor 2, kita lanjut lagi. Opsennya untuk bobotnya 20, jawaban yang benar adalah B. Kita klik selesai. Kemudian wajib diisi kita hidupkan. Kemudian acak urutan opsi. Kita klik acak. Nomor 3, kita copy lagi. Klik selesai. Ini kita centang ya jawaban yang benar. Setelah itu kita klik selesai. Wajib diisi kita hidupkan. Kemudian kita acak opsi. Selanjutnya soal nomor 4. Bobotnya 20, opsi yang benar adalah PPKI. Kita klik selesai. Terus wajib diisi kita hidupkan. Dan kita acak urutan opsi. Kita klik. Soal terakhir, nomor 5. Kita kopikan soalnya, terus kita pastikan soalnya, kita kopikan lagi jawabannya, kita pastikan di Google Form. Kita berikan bobot soal.
Di sini kita 20 ya bobotnya, dan jawaban yang benar adalah 18 Agustus. Kita klik selesai. Wajib diisi kita hidupkan. Dan kita acak urutan opsi. Kita klik. Acak urutan opsi. Baik, berarti untuk desain soal di Google Form sudah selesai. Jadi, untuk bagian pertama mencakup judul Google Form, kemudian keterangan atau identitas mata pelajaran yang diujiankan, petunjuk dalam mengerjakan soal tryout, kemudian identitas siswa yang wajib diisi. Ya, nama lengkap. Untuk 3 kelas, semua nama sudah dicantumkan di Google Form. NISN, kelas, dan password atau token. Nah, sekarang kita bisa melihat soalnya. Di sini ada ikon ya pratinjau. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan soalnya. Atau agar lebih menarik, kita bisa menambahkan gambar di sini. Ada sesuaikan tema, ya. Kita klik tema. Kemudian pilih gambar, kita klik. Di sini saya sering menggunakan ya pada kantor dan sekolah, kita bisa lihat gambar yang sesuai. Nah, misalkan saya menggunakan tema yang ini atau gambar yang ini, saya klik, kemudian klik sisipkan. Sisipkan, maka nanti akan muncul gambar di atas Google Form kita. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita tinggal sesuaikan untuk warnanya. Nah, warnanya akan berubah. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, lalu kita klik pratinjau lagi. Kita klik pratinjau dan akan muncul tampilan ya yang sudah ada gambarnya. Seperti ini tampilannya. Untuk nama siswa, jadi mereka tinggal mencentang nama mereka dan masukin passwordnya. Kita simulasikan Bapak Ibu. Misalkan NISN, coba saya contohkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelas misalkan 9A, nama lengkap misalkan Alexa, ya centang. Token. Nah, kalau dimasukkan dengan huruf kecil, Pancasila. Apakah bisa? Nah, tidak bisa Bapak Ibu ya. Password yang Anda masukkan salah. Silakan coba ulangi lagi. Atau kita masukkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi, benar atau tidak? Nah, salah. Jadi akan muncul tampilan pemberitahuan bagi siswa yang salah mengisi password. Jadi password yang benar adalah Pancasila, huruf kapital semua. Nah, sudah benar, kita klik berikutnya. Maka pada bagian yang kedua kita akan melihat soal. Salah seorang tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei adalah Supomo
BPPKI melaksanakan sidang pertama di Gedung Chu Sangiin, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Kini disebut sebagai atau kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pancasila disahkan atau dikukuhkan sebagai dasar negara melalui sidang PPKI. Perumusan dasar negara oleh BPPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Rumusan dasar negara di atas disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu kita klik kirim. Maka akan muncul tampilan nilai kita. Kita klik lihat skor. Nah, untuk nilainya adalah 100. Ya, kita bisa lihat skor kita, jawaban, ya. Baik, jadi ini bisa dilihat oleh siswa. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk mengolah nilai yang sudah masuk di Google Form? Tinggal kita klik responden. Ya, ini adalah tampilan soal Google Form kita. Kita klik responden. Lalu kita klik ada tanda plus di sini. Ya, spreadsheet. Nah, kalau di Office kita kenal dengan Microsoft Excel. Kalau di Google itu namanya spreadsheet. Kita klik. Kemudian tampilan seperti ini kita klik baru. Mohon maaf, bukan baru, klik buat spreadsheet baru. Nah, kita klik buat. Klik. Lalu nanti muncul di tampilan baru spreadsheet. Nah, di sini ya, tadi saya kasih contoh yang mengisi. Untuk time step-nya ya, hari ini tanggal 22. Untuk jamnya pukul 15:14 menit 36 detik. Untuk skornya itu 100, nilainya 100 artinya yang diisi benar semua. Dan di sini ada option ya, jawaban anak. Kita bisa lihat. Nah, untuk downloadnya kita tinggal klik di sini Bapak Ibu. Masih loading. Nah, kita tinggal klik di file. Kita klik file. Kemudian download. Nah, ini Bapak Ibu. Pilihannya kita bisa download dalam bentuk PDF. Kita bisa download dalam bentuk Excel. Kita bisa download dalam bentuk dokumen. Nah, tinggal Bapak Ibu milih. Ini kita tinggal, kalau mau Excel tinggal kita klik Excel, langsung otomatis akan terdownload dan tersimpan di laptop kita atau komputer kita. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial bagaimana cara membuat soal tryout di Google Form. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau membuat soal-soal tryout atau membuat
soal-soal ujian sekolah. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.